Iya Pak. Alhamdulillah hujan sudah reda, lebih tenang, lebih sepi ya. Di tempat kalian gimana? Aman-aman? Aman Pak, aman Pak. Aman Pak. Sebagian ya daerah Depok Tanah Baru ini laporan pandangan mata. Jadi tetangga-tetangga ada yang gentengnya berterbangan. Sebagian pohon tumbang, tiang listrik ada yang tiang listrik atau pohon-pohon ya, pohon tumbang gitu. Sehingga ada sebagian lalu lintas yang terhalang, terus ada beberapa rumah tertimpa pohon juga. Ya mohon doanya ya supaya lancar semua, supaya selamat semua, tidak ada korban. Oke, semoga di tempat kalian juga aman-aman juga ya. Amin Pak. Ini 52 atau 53 itu atau mata saya salah ya? Berapa orang nih? Amazing nih hari ini nih, full team kayaknya ya. 63 ya? 53 apa 63? Ya oke. Selamat datang yang baru telat-telat datang tadi. Sudah di-admit oleh anak saya. Kita mulai lanjut tentang Gestalt lagi ya. Tadi sampai mana? Di continuity. Oke, tadi sampai di sini ya. Continuity ini adalah salah satu dari Gestalt yang ada nih ya. Proximity udah, similarity, closure, continuity. Ya, contohnya di layout ini, alur baca mata juga pada logo yang menggiring kita. Tadi kan kayak gambar orang poster tadi kan seperti segitiga gitu ya polanya. Tapi ini lebih melingkar. Jadi continue ya. Mata terus berputar aja, lihat di situ aja gitu loh. Ya, itu sekali lagi desain itu memang dibuat untuk mengarahkan mata ke arah itu. Oke. Nah, berikutnya adalah prinsip figure and ground atau figure ground gitu. Biasanya berhubungan dengan ruang positif negatif. Positif cenderung yang mungkin ada salah satu putih gitu, negatifnya yang hitam atau kebalikannya. Lalu di sini dibilangnya tuh figur itu yang memang yang bentuknya bisa dibilang yang bentuk positif, ground atau dasar atau belakang gitu itu yang negatif. Kalian bisa lihat dua objek nggak di sini nih? Iya Pak. Ya, padahal gambarnya kalau kalian lihat versi yang lain ini udah diterapkan dalam logo ya. Gambar yang hitam itu gambar apa ya? Burung Pak. Wah, burung. Burung. Ya, siluet ya, siluet menyerupai ya. Ini ada similarity-nya juga ada. Tapi di sini lebih ditekankan figur apa yang ada di baliknya atau menutupi burung itu. Ada figur Wanita menari Pak. Wanita menari Pak. seperti tarian apa? Balerina ya, penari balet itu balerina. Penari balet perempuan bilangnya balerina. Jadi di luar dari informasi bahwa ini adalah Carleton University Dance Team, tim penari Universitas Carleton misalnya. Ya, jadi di luar informasi itu atau itu menjadi penguatnya gambar bahwa siluet wanita pose begini pasti menari, lalu di baliknya ada simbolik burung lagi, itu mungkin burung phoenix lah atau burung apa yang indah, yang cantik, yang light, yang ringan terbang gitu ya. Itu nanti maknanya baru dipersepsikan konsepnya di belakang itulah, tapi cara menggambarkannya ya dan persepsi apa yang dilihat hanya dengan menggambar satu figur hitamnya saja dengan ditimpa objek lain, kita punya persepsi seolah-olah ada objek di atas atau di depan gambar burungnya. Maka
Persepsi itulah yang dibilangnya figure and ground, ruang positif dan negatif dalam desain. Juga seperti ini ya, ini banyak sampel-sampel diterapkannya dan mudah dicontohkannya dengan contoh logo, tapi nanti bisa juga nih kalian nanti orientasinya tidak hanya objek logo saja, ya objek yang lain juga. Nah, pernah lihat yang kayak gini? Kadang di pet shop atau apa, mungkin figurnya beda ya, ada kucing dan anjing mungkin, atau ini mungkin binatang apa nih? Ada anjing, Pak. Kuda dan anjing. Bisa juga. Mungkin udah pernah lihat logo yang kayak gini? Atau persis logonya kayak gini? Ya. Entah. Jadi kepintarannya desainernya mengemas gimana caranya persepsinya di dua bentuk, yang putih dan hitamnya masih bisa ditangkap bahwa memang ada dua objek yang berbeda, ada dua hewan atau dua figur kepalanya saja, seperti itu. Contoh figure and ground yang lain. Gambar apa ini? Informasinya apa? Tulisan dirty, Pak, tapi bisa dibaca juga clean. Canggih ya? Bisa nggak bikin gini? Coba. Dua kata dalam satu desain, tapi dimainkan satu yang negatifnya, satu yang positifnya. Semuanya berinteraksi tuh. Ada huruf D di atas C, ada huruf I di atas L, ada huruf R di atas clean tuh E ya. Walaupun mungkin E-nya sedikit bukan dipaksakan tapi digayakan ya. Huruf T di atas A lagi, gimana caranya tuh? Ya. Ada huruf Y di atas N. Jadi mengenal bentuk-bentuk itu, memotong, menyambung, menimpanya juga pasti punya ukuran sendiri-sendiri ya. Jadi nggak sembarangan timpa. Gimana caranya menimpa tapi informasi objek yang hitamnya atau yang negatifnya harus tetap terbaca. Itu kebutuhannya dalam layout desain, atau apalagi kata yang dipentingkan harus terbaca. Maka harus muncul tetap di desainnya seperti itu. Nah, dengan memahami prinsip Gestalt, maka bidang dalam satu media dapat dibagi ya menjadi 4 titik atau fokus area ya, bagi target atau viewers attention ya. Maksudnya kayak kita lihat scale dalam kamera handphone kan suka ada ya fasilitas ketika kita mau motret suka ada scale ya. Ya enggak? Istilahnya apa sih? Yang tidak terlihat. Waktu fotonya jadi scale itu nggak ada. Tapi ini untuk persepsi kita memberi titik fokusnya ya. Itu komposisi itu bisa dipakai tuh. Ketika kita memotret titik ini 4 titik ini fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Seimbang, Pak. Oke. Seimbang, terus apa lagi? Untuk apa ada 4 titik? Menurut kalian apa? Untuk tahu senternya, Pak. Tahu senternya di mana? Yang mana senternya? Yang tengah itu, Pak, yang kotak yang tengah. Nah, oke. Itu standar. Boleh sih, tapi apakah harus selalu center, titik tengah harus di tengah? Titik pusat, titik fokus harus di tengah nggak? Enggak, Pak. Kalau mau posisi seimbang monoton, iya. Tapi kalau 4 titik ini membantu, boleh pilih salah satu untuk jadi titik fokusnya. Ya, kalau kalian motret, taruh aja objek itu
Ini siapa yang buka audio? Jadi bergema nih, boleh. Oh, Rizky ya, boleh dia tutup ya. Terima kasih. Jadi 4 titik itu boleh dipilih salah satu. Kalian tempatkan objek utamanya di salah satu titik itu. Nanti 3 titik yang lain itu akan nggak usah, maksudnya dia akan fokusnya ke satu titik tertentu yang kamu pilih. Ya, mau di kiri atas, kanan atas, atau ya, bukan semuanya. Pilih salah satu. Jadi itu coba kalian nanti terapkan, tidak mesti harus di tengah. Nah, masuk kemudian ke elemen desain, kemudian diletakkan dan diatur menjadi keseluruhan yang terorganisir menjadi satu kesatuan. Perhatikan contoh di samping ini. Prinsip Gestalt apa saja yang dipakai dalam merancang poster tersebut? Coba, siapa yang mau jawab di tentang 2 gambar ini nih? Ada prinsip apa aja? Coba, boleh disampaikan nggak? Siapa yang mau bicara? Saya Pak. Sana, oke, boleh sana Ya. lagi. Proximity Yang di mana proximity-nya? yang kumpulan gambar apa sih ini, chip ya? Apa gambar apa ya Pak ini? Kira-kira gambar apa itu? Saya sih lihatnya kayak snack gitu Pak. Kayak keripik. Kritik, oke, coba saya close up ya. Iya, keripik. Chips ya, benar. Iya, chip. Oke, terus apa lagi? Jadi dia membentuk sesuatu, dikumpulkan, padahal dia potongan-potongan yang nggak jelas ukuran dan apanya gitu ya nggak? Iya, Membentuk apa? itu pohon ya. Berarti dia nggak tahu. Menurutmu apa? Saya lihatnya pohon. Jadi yang proximity-nya di mananya? Di Nggak apa-apa, boleh. Yang lain mau bantu, nggak usah takut salah lah, nggak apa-apa. Masih diskusi biasa. Benar, proximity ya, dikumpulkan bentuk yang random tapi membentuk satu kesatuan menjadi bentuk pohon gitu ya, yang di sini. Tapi yang sebelah ini apa? Yang kanan di sebelahnya pohon itu. closure bukan Pak? Boleh yang lain dulu deh ya, biar mungkin ada yang mau nyampein. Setuju nggak tuh pendapat Sana Balkis bahwa ini adalah closure, tapi closure-nya apa, bentuk apa, yang ditutupi atau tidak ditutupi itu apa ya? Coba yang lain boleh jawab, yang belum ngomong sama sekali. Ya, Pak. Siapa itu? Kurniawan, Pak. Kurniawan Triwijaya, silakan. Menurut saya yang gambar sisi kanan itu sama Pak, proximity juga. Membentuk apa? Karena itu kan dari chips yang berbentuk shape-nya random jadi kesatuan berbentuk apel yang sedang digigit 2 sisinya Pak. Apelnya utuh nggak? Nggak Pak, nggak utuh. Kalau nggak utuh jadinya apa? Jadinya Closure, Pak. Iya kan? Bener dong, closure dong. Jadi ternyata ada prinsip lain ya, yang kita seolah-olah tahu itu apel, walaupun kepotong sebagian, ketutup atau tidak ada bentuknya, tapi kita punya persepsi untuk membentuk ini kan, ini itu bagian yang tergigit Pak atau hilang, tapi kita masih bisa tahu tuh kalau itu apel kali, siapa tahu ini keripik apel kali. Iya tuh kayaknya, benar nggak? Coba closer dulu. Mohon maaf gambarnya pecah karena ini mungkin resolusinya nggak besar.
Sekilas ya, ini kayak ada warna-warna merahnya fresh chips. Coba mungkin kalau lihat bisa browsing keripik apple fresh chips mungkin. Ya, coba tapi dari lihat bentuknya mungkin juga nih tadi pohon sebesar ini pohon apel tuh. Ya enggak? Oke, paham ya? Ada apa lagi? Ada closure, proximity, apa lagi? Bisa jadi ini ada beberapa prinsip. Kemiripan tuh apa? Kemiripan. Kok mirip bentuk? Nah, bentuk apa? Nah, kemiripan itu apa tadi? Ada yang ingat? Similarity. Nah, kan similarity ya. Mungkin juga ya. Coba lihat next gambar berikutnya. Oh, udah habis deh. Oke, kira-kira itu. Coba berarti tugasnya apa? Langsung tugas aja. Iyalah. Minimal gini. Kalau udah tahu tadi pertama prinsip Gestalt tuh dari similarity, ada kesamaan, terus ada proximity dulu ya, proximity. Nggak usah urutan juga boleh. Terus ada apa lagi? Tadi closure ya. Ada similarity, terus apa? Continuity. Continuity adalah kesinambungan pola ya, alur mata baca. Terus apa yang terakhir? Figur-figuran, Pak. Figure and ground ya. Saya sebenarnya masih ada lagi yang belum saya share di grup. Saya coba kalau bisa ya, saya tampilkan. Kalian tuh bisa juga mencari tuh nanti. Ada mungkin berangkat dari iklan dulu boleh, atau layout, atau gambar tertentu. Per orang minimal bisa mencakup 6 prinsip semua itu ya. Bisa kalian analisis lah sedikit, kasih apa keterangan ya. Pakai kata-kata sendiri menjabarkan itu prinsip Gestaltnya apa. Sebentar ya. Tapi kalau kalian diminta untuk mencari itu udah paham ya? Mungkin akan terdapat di mana aja. Mungkin dari iklan lah ya, iklan. Kalian sangat mudah nggak kalau cari iklan di internet? Gampang ya? Gampang, Pak. Cari itu bukan iklan dengan Gestalt, ya itu mungkin bisa juga, tapi kan jadinya lemah. Terlalu ya langsung cari yang ada Gestaltnya. Iya bisa aja sih. Bisa juga kalian browsing aja, lihat iklan yang menurut kalian keren, lalu kalian analisis di mana tuh Gestaltnya ya. Kayak ini mungkin sebetulnya sama sih, cuma ini lebih ringkas tapi ada keterangan yang lain. Nanti saya coba forward ke grup kalian ya. Bisa nggak nih? Terpisah dari file yang tadi, ini ada file tersendiri. Salah. Kalau nggak bisa teroper,
Atau harusnya bisa? Udah bisa kekirim belum? Baru satu mungkin ya. Jadi kalau dalam gambar, ini sebentar, ini bisa kelihatan nggak? Saya kasih lihat gambar dari WhatsApp. Tapi kayaknya ada foto yang udah saya share di grup, kalau bisa lihat. Still bisa kelihatan? Mungkin agak ngeblur ya. Elemen ini in English ya, nggak apa-apa ya. Cenderung secara keseluruhan akan ya lihat lingkaran yang kecil-kecil, jarang-jarang, makin cuma 3 garis aja. Kan juga ya, kita akan punya persepsi pattern yang melingkar gitu. Walaupun cuma garisnya putus-putus, kita udah bisa paham bahwa itu memang lingkaran gitu. Ya. Terus pada teks misalnya, elemen in text and graphics can be minimized to allow viewers to participate in completion. Melengkapi ya, jadi pembaca, pemirsa, penikmat desain itu bisa mengolah objeknya dengan persepsi mata untuk menghasilkan apa? Oh ya, ini bisa disimpulkan nih, misalnya 2 warna aja, ini disimpulkan pakai warna yang berbeda gitu. Ini contoh. Ini apa nih? Penguin eyes ini contoh apa? Figur, Pak. Figure and ground atau closure? Kelihatan bentuk. Closure, Pak. Nggak ada ya. Ya benar ya, closure juga bisa. Figure and ground mungkin. Karena groundnya sih nggak terlalu dominan ya. Maksudnya nggak ada objek lain gitu. Paling cuma 2. Ini lingkaran yang seolah-olah tergabung di backgroundnya. Padahal kan lingkaran, dia cuma garis putus aja kan. Yang ini ya. Nah, kalau ini apa? Sequential drawing, sequential, kayak kita lihat komik atau orang berpindah ya. Dari satu figur, frame kedua, frame ketiga dia naik, kayak melangkah. Ini kan kesan gerak ya. Ini apa? Continue, Pak. Continuous, Pak. Continuity ya? Mungkin nggak? Iya, betul, Pak. Itu sebetulnya penjelasannya tuh ada di foto berikutnya. Cuma kalau nggak terkirim nanti, kalau saya sudah dapat file yang benarnya nanti saya jelaskan deh. Sebetulnya ada 2, terkirim nggak tuh di WhatsApp grup? Tapi intinya ngerti ya. Belum terkirim ya? Ada 2 nggak terkirim? Nggak. Cuman 1, Pak. 1. Similarity, Pak. Ini ada lagi nih sudah. Tuh, foto kedua udah nyampe belum? Sudah, Pak. Bisa tahu artinya nggak? Itu English semua tuh kayaknya. Enggak deh, ada bahasa Indonesianya. Tampilan menjadi lebih appealing muncul ketika keseluruhan visual tidak ditampilkan secara masih ada yang baru datang, hebat. Nggak apa-apa lah. Ya, tampilan menjadi lebih appealing ketika keseluruhan visual tidak ditampilkan secara utuh
atau semuanya. Appealing tuh maksudnya kesempatan bagi pikiran kita untuk melengkapi apa yang secara visual tidak lengkap atau terpotong mendapatkan ruangannya. Deskripsi penjelasan di atas berkaitan dengan teori persepsi visual tertentu, yakni psikologi Gestalt dengan prinsip closure. Ya. Psikologi Gestalt adalah cabang ilmu dari psikologi yang mencoba menjelaskan mekanisme dari persepsi manusia atau cara manusia mempersepsi, bukan isi dari persepsi. Closure adalah salah satu prinsip Gestalt yang menjelaskan kecenderungan manusia untuk mencerna potongan-potongan informasi indrawi, ya, visual, audio, menjadi sebuah informasi yang lebih utuh dan menyeluruh. Itu tambahan infonya. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, intinya tugas untuk DKV 1 kali ini kalian cari tuh 5 atau 6 ya, 6 objek iklan yang ada hubungannya dengan layoutnya. Soalnya kalau gambar-gambar kayak satuan-satuan itu bisa juga sih, tapi kalau bisa sih ada yang layout juga ya. Tadi kan sebagian ada iklan ya kan, ada logo gitu. Untuk kalian temukan 6 prinsip itu tuh, ada yang ada continuity-nya, ada figure and ground-nya, ada similarity, ada closure, ada proximity ya. Mana ya? Proximity, closure, figure and ground, similarity, continuity. Sama apa lagi? 5 apa? Similarity, proximity, apa aja tadi? 5, Pak. Ya, 5 ya. Ya udah oke lah. Oke, bisa dimengerti? Jadi ini kita tugasnya itu nyari iklan gitu, Pak. Iya. Cari dulu. Terus sedikit dijabarkan ya. Proximity, similarity, closure, continuity, figure and ground. Lebih baik yang cenderung urusannya ke layout ya. Boleh kasih deskripsi kecil ya. Halo? Masing-masing satu apa gimana itu, Pak? Apa bebas gitu? Nah, satu orang semua prinsip 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Ya, paling Ya, jadi cuma misal similarity 1, terus closure 1 gitu-gitu ya, Pak ya? Ya. Pokoknya satu orang punya 5 prinsip itu sudah dijabarkan dengan objek iklan atau objek gambar yang beda-beda gitu. Kalian kumpulkan satu orang 5 halaman berarti ya kan? Kata-katanya nggak usah banyak, tapi sedikit pas gitu. Asal tahu bahwa boleh kalian jabarkan yang kalian lihat itu apa, terus dia menerapkan prinsip apa, gitu ya. Itu deadline-nya kapan itu, Pak? Paling seminggu, ya seminggu aja. Dalam bentuk apa ya, Pak? Bentuk Word, PDF aja biasa. Jadi kalau mau ada gambar, disusun kayak gitu, gambar ada keterangannya, ada gambar keterangan. Sambil kalian latihan menerapkan gambar yang kalian insert, terus kalian masukin penjelasan, taruh di bawahnya, ya, dijabarkan, begitulah. Ya. Mau pakai sekalian latihan taruh huruf keterangan, ya kan, keterangan itu pakai fontnya berapa. Saya belum mewajibkan fontnya apa, cara nulisnya gimana, enggak. Lebih bebas dulu, intinya cari prinsipnya dulu. Prinsip apa yang ada dalam objek-objek iklan yang kalian kumpulkan. Ya. Yang perempuan tiga kan ya? Oke. Bisa cukup jelas? Ya, silakan. Mau nanya Pak, kalau misalnya kan tadi kata Bapak ini apa namanya lewat iklan ya Pak ya? Nah, kalau misalnya lewat
poster atau dari CV gitu diambil unsur-unsur gestaltnya boleh nggak Pak? Dari apa? Poster atau apa? CV. Ya kayak poster, CV atau ID card gitu. Oh, CV company profile. Iya, Layout berapa halaman? Company profile kan buku berlembar-lembar. ya mungkin bisa diambilnya cuman satu Covernya. halaman aja yang mewakilkan ada proximity-nya gitu Pak. Mungkin kayak cover ya, cover boleh, mau iklan juga boleh, mau iya, yang penting tata letak lah, boleh, bisa Oke, aja. Pak. Dan Makasih, Pak. lebih baik gini, kan kalian kan capture nih atau download atau ngambil ke buku di sekeliling kantor atau rumah gitu. Kalian tulis ininya, tulis sumbernya dan itu apa, misalnya poster dari website apa ya, atau cover buku dari link apa, terus menerapkan prinsip apa, kenapa dibilang proximity, bagian mana yang kamu itu, boleh kasih deskripsi itu tiap gambar yang dimasukkan ya, nggak usah panjang-panjang. Saya nggak mau kalian terlalu apa sih, copy paste kata-kata orang gitu, mendingan kata sendiri tapi benar gitu, kalimatnya sederhana aja, pakai poin-poin juga boleh, nggak usah bikin makalah area panjang gitu, nggak usah ya, cuma untuk menjabarkan kayak tadi kita analisis itu apa yang dilihat, lalu di mana letak prinsip gestaltnya gitu ya, bisa ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sekarang pukul 7 kurang ya. Gimana? Untuk mulai ilustrasi kita break setengah jam, mulai 19.30, atau ini keluar dulu, pakai link yang sama lagi juga bisa. Mau istirahat dulu? Keluar dulu boleh nggak Pak? Soalnya Kenapa? kuotanya sekarang. Iya, boleh out, keluar aja dulu, silakan. Kalau saya sih mungkin tetap kalau saya yang tutup sama aja sih, boleh nanti kalian keluar sendiri juga nggak apa-apa. Oke, kalau mau break dulu kita 19.30 nanti mulai lagi. Baik Pak. Gitu. Oke ya. Bisa tolong dibantu nggak ke grup yang ilustrasi untuk apa, di share linknya yang tadi ya. Oke, thank you.